menunjuk tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menancit menyatakan tafsir-tafsir yang lain. Mungkin nasabuh atau dua buah tafsir mentang yang tidak memulai dengan a'udzubillah. Namun gepreh baknya bak terus bak ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, surat An-Nahl ayat 98. Gepreh bak ayatnya baru dijelaskan secara panjang lebar kiban cara hukum dan membaca a'udzubillah. Namun menyatakan mayoritas kitab-kitab tafsir akan datang bahwasanya pembahasan tentang a'udzubillah itu sebelum pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Namun segala tanya kalian makna daripada a'udzubillah minasyaitonirrajim yang disebut dengan ta'awudz atau najid nabi dengan isti'azah. Jadi kurang lebih beberapa sebutan yang maknanya sama. Yang menyebutnya dengan isti'azah, najid yang gebuhnan dengan ta'awudz, dua-duanya sama, yaitu maknanya adalah gedanya talake perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala takalan makna daripada sebuah kata daripada a'udzubillahnya, maka mungkin perlu hal yang boleh ta juga bicarakan seputar lafaz. Artinya lafaz yang berhubungan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, takalan bahwasanya kipan lafaznya atau dalam bahasa lain sirahnya bagaimana. Ketika kita ingin baca a'udzubillah, pupu mentang yang jid tak baca. Pupu memang a'udzubillah mentang, atau memang mesti harus lengkap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita pakai lafaz-lafaz lain yang juga sebagai pengganti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dalam halnya para ulama beberapa hal yang ingin ditegaskan bagi kita. Pertama, yang biasa kita baca dalam isti'azahnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya adalah yang masyhur dan yang disepakati oleh jumhur ulama. Di jumhur ulama mengatakan kiban cara kita baca isti'azah atau ta'awuz, maka jawabannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang berdasarkan pada Al-Quran, karena Al-Quran berpegang fasta'iz billah minasyaitonirrajim, berarti kita baca aja berarti a'udzubillah minasyaitonirrajim. Yang berarti kan cocok. Yang kedua yaitu terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis-hadis masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sana adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi lafaznya adalah lafaz yang masyhur dan nyokeh yang disebutkan dan disepakati oleh jumhur ulama. Sebuah riwayat juga daripada Rasulullah SAW, lafaznya agak lain macam najid tambahannya yaitu penajid kepegang di sana a'udzubillahil aliyyil azim a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonirrajim. Jadi kepegang adalah sebuah riwayat yang diriwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah SAW, annahu kana idza qama ila sholati istaftaha. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika genyan salat baca doa iftitah di awal, Allahu akbar kabira lagi biasa. Summa yaqul, kemudian Rasulullah membaca a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonirrajim. Berarti penambahan as-sami'il alim ini adalah penambahan yang memang memiliki dalil. Makanya kadang-kadang kami menyatakan kari-kari kita kita marah macam a'udzu billahis sami'il alim minasyaitonirrajim. Karena ada yang tu ada dengarnya apa kaitan mah Quran ataupun yang pukai baca lain itu memiliki dalilnya. Jadi dua lafaz ini. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonirrajim yang tidak kena masyhurat. Yang kedua adalah a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonirrajim. Namun dari dua lafaznya, lafaz pertama yang paling masyhur. Baca lafaz pertama yang paling masyhur, pertama lagi kita pegang kuno. Memang dalam Al-Quran. Fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Sesuai. Yang kedua juga ada beberapa hadis daripada Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Rasulullah membaca
a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan lafaz yang lagi nyerupa. Nah, maka dari ini sangat jelas bahwasanya lafaz daripada isti'adzah atau ta'awuz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua yang mungkin perlu kita coba kalang-kalang cit, yaitu kiban istilah hukum bacaannya. Apakah memang a'udzubillah segala tanya baca Al-Quran adalah wajib? Karena berdasarkan pada ayat yang terpegah penuh surat An-Nahl penuh, yaitu fasta'iz fa idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau ingin membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang kecil. Nah, di sana fasta'iz gepegah li urang daya bahwa fasta'iznya artinya fi'il, maksudnya adalah fi'il amar, artinya fi'il yang menunjukkan kepada makna perintah. Berarti di sana perintah gepegah dalam usul fiqh al-aslu fil amri al-wujub, bahwa menyo fi'il amar asalnya adalah wajib. Menyoka disebutkan fi'il amar atau perintah dalam Al-Quran yang hukum asalnya adalah wajib. Namun gepegah li para ulama di sini bahwa zahaba jumhurul ulama'i wa ahlul adai ila anna al-amra bil isti'adati ala sabilin nadbi. Walaupun menang para ulama setelah membincang-bincangkan masalah ayatnya, maka kesimpulan akhir urunnya adalah mayoritas ulama mengatakan bahwa baca a'udzubillahnya istilahnya sunnah. Apabila hana ada baca ruh dua gimana tadi tanya ketika ingin kita baca Al-Quran, lalu roh baca Bismillahirrahmanirrahim langsung. Nah, apakah hanya adalah sebuah hal yang salah, berdosa? Nah, dikatakan di sana bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah sunnah hukumnya. Artinya apabila katanya tinggai ataupun roh hanadakeun, maka tidak membawa kepada penaji gadah pahala ataupun tidak membawa kepada dosa, namun mungkin fadilah dan pahala yang mungkin kurang daripadanya. Nah, jadi kurang lebih kesimpulannya adalah sunnah, walaupun ada ulama yang mengatakan a'udzubillahnya adalah wajib. Kemudian selanjutnya, gimana cara ada baca dalam kondisi-kondisi tertentu di luar salat. Nah, yang pertama gepegah penuh adalah tanya tak baca a'udzubillah secara jahar artinya dengan suara yang besar. Apabila yang baca adalah sidro qari, lalu didengar oleh jemaah yang di hadapan ulunnya. Contohnya adalah ketika gedanya sabuh-sabuh acara haflah dan sebagainya, lalu tahe sidro qari untuk membaca Quran di hadapan gedanya. Maka si qari itu ketika genyan baca Al-Quran, mulai dengan a'udzubillah, nah maka genyan baca secara jahar. Jahar di sana artinya baca dengan suara yang besar. Maka dia menyatakan menjadi kari-kari kedanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan suara yang besar. Nah, makanya tepat sesuai dengan gepegah bahwa oleh para ulama yajharu artinya si qarinya bitta'awudzi idza qara'a jahran bihuduri man yasma'u qira'atahu. Jadi si urang qari ganyan baca Al-Quran dan urang yang dengar di hadapan ganyan, maka ganyan baca secara besar dengan suara yang besar yang jelas. Namun apabila ganyan gepegah di sini adalah apabila baca sidro betul memang dia terbaca raya dan dia terbaca secara sir, artinya secara hana suara raya. Jadi nadanya udah baca terus, hana urung cit terbaca terus. Apakah memang a'udzubillahnya terbaca secara jahar, secara raya, atau terbaca ubur cit hana dusu? Nah, makanya dua boh punajih arah. Pertama gepegah terbaca raya cit hana masalah. Sama lagi tanya terbaca Al-Quran dan dikeu. Namun nasabatu gepegah sebaiknya apabila tanya udah baca terus, maka sir istilahnya. Sir artinya dia baca sebelum kena baca kedua Al-Quran, lalu kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca dengan suara yang utuh. Kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipegang. Bajin menang.
Apa yang menjadi landasan bahwa ketika ada baca auzubillahnya gesir suara? Salah satu penyebabnya adalah bahwa untuk membedakan antara Al-Quran dan yang bukan Al-Quran. Karena ijma' para ulama bahwa a'udzubillahnya kan daripada Al-Quran. Menyo bismillah yang salah satu ayat Al-Quran. Menyo Al-Fatihah bismillahnya adalah salah satu daripada Al-Fatihah. Namun a'udzubillahnya akibat. Apakah dia adalah salah satu ayat atau bukan? Maka kesepakatan malum ulama bahwa a'udzubillahnya kan ayat. Namun bacaan yang disunnahkan sebelum kita baca Al-Quran. Maka kepegang untuk membedakan antara bacaan yang bukan Al-Quran dengan yang Al-Quran, maka diusir bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk membedakan mentah. Namun apabila tak baca sejahat juga tidak menjadi masalah. Kemudian apabila memang baca rame-rame, ya, tiba cara katanya kita baca auzubillahnya rame-rame, karena kebegah beno nyo rame-rame berarti contoh ji lagi kita nyo tadarus Al-Quran, nyo tanyo ba masjid rame-rame, apakah memang tip urang mesti katakanlah kita nyo namo 20, apakah memang ban 20 guyu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, maka kebegah di sini yang baca raya ba urang baca pun. Maksudnya katakanlah nyo dan nyo rame no. Lalu lun yang mulai maksudnya. Lun tuan yang mulai. Karena lun tuan yang mulai maka lun tuan sunnah lun baca secara raya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca secara raya. Lun baca 7 ayat sampai menjadi sabuhin ataupun satu halaman dan sebagainya. Dilanjutkan oleh orang yang disamping lon mesti. Nah, ganyang kiban. Peke memang gebaca cit. Namun gebaca secara sir. Artinya ta'udzubillah minasyaitonir. Baru dilanjutkan ayat. Nah, maksudnya buno kita baca sampai lon baca dari ayat 4 sampai ayat ke-5, disambung oleh orang yang disamping lon dari ayat yang ke-6. Nah, maka hanalin baca rayu. Sip baca secara sir mentang. A'udzubillahi minasyaitonir. Baru gelanjutkan. Nah, jadi menangkuh kurun lebih hukum daripada tanya dah baca rame-rame. Kemudian gusunnahkanlah membaca a'udzubillah apabila getanyo ketika ta baca Al-Quran kaputuh ayat. Putuh ayat artinya ketika tanyo tengah ta baca tiba-tiba na kalam lain yang kan Al-Quran yang harus ta sebut, lalu kemudian danya ta sambung lom Al-Quran. Contohnya maksudnya ketika kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai muttaqin tiba-tiba ikhli ayah kunci lemari mana? Ayah kunci lemari mana? Dari tadi sudah adik cari-cari tidak dapat. Di mana ayah taruh kunci lemari? Sedangkan gedenya udah ada. Nah, maka salah satu adab oleh para ulama, hana buku tak jawab jule pertanyaannya. Kunci di atas lemari. Nah, nyakan kamu terputus lisan gedenya dengan kalam yang bukan Al-Quran. Nah, maka kepegang para ulama sebagai adab adanya dengan Al-Quran, ketika tanya ta mulai kembali, ta baca auzubillah. Auzubillah minasyaitonir secara sih. Auzubillah minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi apabila tanya terputus dan itamong yang lain, maka penanji nyan berarti sunnah gedanya untuk ta baca kembali auzubillah. Jadi supaya istilahnya nyo kan kaputuh, jadi kalamullah kaputuh, nah, maka perlu danyo tak perbaharui kembali dengan cara auzubillah dan kemudian baru terlanjutkan ayatnya. Lalu pertanyaan sama tu kiban dengan bacaan Al-Fatihah pada rakaat-rakaatnya
dalam hubungannya dengan a'udzubillah. Apakah katanya kita baca a'udzubillah ketika katanya kita baca Al-Fatihah dalam salat? Karena yang terpegah kuno adalah bacaan-bacaan yang di luar salat. Kibang bacaan yang di dalam salat. Nah, maka di sini pada pendapat para ulama yang berbeda-beda antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga dengan mazhab Hambali. Namun dalam halnya mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i sama. Dipegah di sini bahawa dalam mazhab katanya Syafi'i, dipegah wa ra'yu Syafi'iyyati wal Hanabilati annahu yusannu ta'awudhu sirran fi awwali kulli rak'atin qabla al-qira'ah. Dipegah di sini bahawa sunnah katanya terbaca a'udzubillah secara sir pada awal setiap rakaat sebelum terbaca qiraah, dalam halnya adalah Al-Fatihah. Jadi rakaat pertama setelah tanya terbaca doa iftidah baru kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim jahar bagi imam ataupun sir bagi makmum. Menancip terjadi pada setiap rakaat. Rakaat kedua lagi nyancip. Rakaat kelima menancip. Rakaat yang keempat menancip. Nah, namun ulama lain dipegah hana lagi nyan. Audzubillahnya tiga mentau. Nah, yang pegah malah bab tiga pijit bab sampau na kata syaitan dalam sembahyang. Sampai kena tingkat. Munyo baca auzubillahnya berarti kananan syaitan ada junan syaitannya. Bebek tersebut dalam Al-Quran. Bebek tersebut dalam salat katanya. Bebek dengar ada sembahyang karena kata syaitan. Bebek na katanya saking tanya ingin menjauhi syaitan, kata-kata syaitan bebek na ada dalam salat. Inilah pun bebek. Namun oleh dalam Syafi'iyah dan Hanabilah disebut bahwasanya sunnah pejit karena syaitan itu mendatangi katanya ketika dengar sembahyang. Allahu Akbar terus iplung li tiar ijak li kedua karu li lom. Maka ketika kita baca auzubillah dengan harapan bahwasanya aku tiap rakaat tanya membentengi diri daripada syaitan. Jadi rakaat pun auzubillahi minasyaitonirrajim kan terbentengi betul. Kadangnya kai iplung tiar nanti balik lom. Rakaat kedua tak baca lom auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berdasarkan yang maka dalam mazhab Syafi'i disunnahkan katanya baca auzubillah secara sir segalom katanya baca Al-Fatihah. Hanya kurang lebih beberapa hukum yang berkenaan dengan a'udzubillah secara lafaz. Segalom katanya insyaallah akan kita masuki kepada makna daripada a'udzubillah secara makna.